Salam, silahkan masuk. Mari duduk. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Sebelumnya bisa perkenalan diri nih terlebih dahulu. Iya, perkenalkan Kak, nama ulun Ika. Jadi kayak sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama kakak Rabiatul, bisa dipanggil Rabiatul. Nah, oke. Sekarang nih Ika kesibukannya apa? Ulun sibuk kuliah sekarang di Universitas di Banjarmasin. Oh, kuliah apa? Keperawatan Kak. Semester berapa nih? Udah semester 4. Oh, 2 tahun ya? Iya. Di ilmu keperawatan. Iya. Gimana kuliahnya? Apakah aman saja? Terus gimana? Ya sebenarnya sih Kak, saya kurang suka sama jurusan yang saya ambil sekarang karena memang jurusan yang saya jalani sekarang bukan jurusan yang saya minati. Nah, jadi karena itu saya tuh pengen kesini Kak, buat cerita, curhat supaya saya bisa mendapatkan jalan keluarnya dari masalah yang saya hadapi. Jadi tujuan kita kesini untuk melakukan konseling secara individual untuk mengatasi masalah kita yang hadapi. Nah, sebelumnya mau nanya dulu nih, Ika sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum sih Kak. Oh, belum. Jadi dalam proses konseling ini ada asas. Nah, itu ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, sama asas keterbukaan. Jadi dari asas kerahasiaan itu cerita permasalahan Ika itu aman nih, aman, terjaga dengan baik tanpa sepengetahuan orang lain. Cuma kita aja yang berdua. Terus asas keterbukaan itu saya harapkan Ika mau terbuka dengan saya, plong untuk bercerita. Terus asas kesukarelaan itu di mana itu Ika bercerita tanpa ada unsur keterpaksaan. Nah, itu sih. Sebelumnya apakah Ika sudah nyaman posisinya, posisi duduknya apakah sudah enak, sudah rileks kah untuk memulai untuk bercerita? Sudah sih Kak, sudah. Oke, jadi sudah nyaman ya? Iya. Oke, sebelum kita memasuki tahap yang lebih dalam lagi, kita melakukan proses konseling ini dalam waktu 30 menit. Apakah kita setuju? Saya setuju Kak. Oke, kita mulai. Kenapa? Maksudnya yang diminati itu jurusan apa? Saya itu pengennya manajemen Kak. Soalnya saya suka berwirausaha gitu kan, jualan-jualan. Kreatif, yang inovatif. Iya. Jadi masuk di keperawatan ini karena suruhan orang tua? Iya benar Kak. Jadi memang dari desakan orang tua juga pengennya keperawatan gitu. Jadi ya dengan berbagai pertentangan, jadi saya memutuskan ya menurut aja gitu Kak. Jadi perselisih paham dalam persepsi, mungkin pikiran dari sudut pandang orang tua Ika bahwa merawat itu bagus gitu. Mungkin ada lagi alasan yang lebih, meskipun yang alasan yang lebih tepat supaya Ika tetap di keperawatan tersebut. Iya Kak, jadi memang orang tua tuh pengennya saya tuh di keperawatan supaya nanti kerjanya kan kalau keperawatan banyak ya Kak ya, banyak lowongan kerja, terus PNS pun juga dicari kan Kak keperawatan. Cuman kan karena saya basicnya IPS, awalnya emang IPS, cuman karena dipaksa jadi ikut tes kan, tes keperawatan jadi masuk. Tapi saya itu nggak serak gitu karena
emang saya basicnya juga suka IPA sebenarnya. Oh, jadi karena alasan orang tua yang mikirnya dalam jangka waktu panjang untuk masa depan Ika juga, Ika terpaksa nih masuk ke jurusan keperawatan. Iya Kak. Jadi dengan permasalahan yang masa lalu mungkin 3 tahun, enggak sih, masa lalu yang di 2 tahun. 2 tahun, setelah lulus SMA tuh kan masih sampai sekarang ini kepikiran, itu yang membuat perasaan Ika terganggu atas masalah lalu yang belum terselesai. Jadi dari permasalahan Ika yang dihadapi dari masa lalu sampai saat ini, berkenalan dengan orang tua, lebih tepatnya ibu Ika sendiri. Kita dapat menggunakan pendekatan Gestalt dalam teknik kurs kosong dengan 2 kepribadian. Nah, di mana nanti Ika akan mempraktikkan pernyataan-pernyataan dari orang yang berkonflik dengan Ika, yaitu ibu Ika, ya kan, mama atau ibu. Terus nanti Ika akan menjawab pernyataan dari atau pembelaan dari Ika sendiri. Nah, apakah Ika mengerti dengan teknik kursi kosong atau ada pertanyaan terlebih dahulu? Saya mengerti. Oke, karena Ika mengerti, sudah bisa mulai dipraktikkan atau merelakskan diri terlebih dahulu. Tarik nafas mungkin dulu supaya agak, kalau udah bisa kita praktikkan pernyataan mama Ika yang 2 tahun yang lalu, bisa diingatkan kembali pernyataan-pernyataan dari mama atau ibu Ika tersebut. Kalau udah bisa dipraktikkan, bisa Ika di kursi ini, kalau bisa praktikkan. Jadi saya kelas itu. Ya, silakan. Jadi Ika di sini jadi mamanya Ika yang saat itu bisa. Ika, kamu tuh harus di keperawatan supaya kamu tuh jadi enak kayak gitu loh, dapat kerjaan, terus kan banyak yang nyari juga keperawatan, PNS juga dapat, hidup kamu tuh bakal terjamin, dan kamu juga bisa membantu adik supaya bisa membiayai sekolahnya dan lain-lain kayak gitu loh, supaya kamu tuh bahagia aja kayak gitu loh. Mama tuh maunya kayak gitu, mama gak ada yang mau yang lain, mama tuh pengen kamu bahagia, itu aja. Jadi coba tolong ikutin kali ini aja apa yang mau mama. Udah. Nah, karena itu pernyataan dari mama Ika, bisa Ika kembali lagi sini ke pembelaan Ika saat itu. Anggap. Iya, Ika tahu PNS, hidup terjamin dan lain-lain. Ika tahu, cuman yang Ika nggak bisa ngejalanin apa yang Ika nggak minat. Ika tuh pengen bahagia aja, apa yang Ika mau, nggak perlu dipaksa. Ika juga bakal bahagia, Ika juga akan membantu adik supaya sekolahnya juga bisa lancar ya gitu loh, Mah. Ika bukan berarti
melarang apa, Ika bukan berarti nggak mau ikutin apa yang kata mama mau, cuman kan Ika sekarang udah gede mah, Ika sudah tahu mana yang baik buat Ika, mana yang enggak, mana yang bisa ke depannya bisa bantu orang tua, mana yang enggak, yang itu loh mah. Coba sekali aja buat Ika bahagia dengan hidup Ika sendiri. Pembelaan Ika dari pernyataan sama Ika. Adakah lagi pernyataan yang disebutkan dari sama Ika? Ada. Ya tapi pokoknya harus perawat aja, jangan yang lain, harus perawat. Karena perawat itu lebih terjamin. Kamu manajemen, kamu mau manajemen apa? Paling kerja di perusahaan, kerja di ini itu, dan karena kamu juga bisa di PHK. Jadi cari aman aja lah, perawat aja. Itu sudah pasti terjamin kamu PNS, dan kamu selesai kerja pun kamu juga terjamin hidupnya. Jadi tolong ikutin mama aja. Itu pembelaan dari beliau lagi. Terus adakah lagi pembelaan dari Ika dari atas pernyataan mama Ika tersebut? Ada. Ya sudah, kalau pengennya mama kayak gitu ya sudahlah, kita ikutin aja apa yang mama. Ya nanti ke depannya kita nggak tahu bakalan akan menjadi yang mama pengen atau enggak. Ya sudahlah, kita ikut aja apa kata mama. Jadi itu pembelaan dan terakhir, dan Ika tetap mengikuti. Jadi Ika tetap semangat, tetap menikmati proses jalan Ika untuk di kuliah di perawatannya. Mungkin ada betulnya juga kata beliau, kata mama Ika, untuk masa depan Ika. Terus untuk manajemen yang Ika inginkan, bisa aja tuh untuk buat sampingan Ika untuk berbisnis. Kan bisa nih ke perawat, kan ilmu kesehatan tuh bisa juga kan menjadi manajemen. Nah itu mungkin jalannya sudah yang ditetapkan. Jadi kakak mau nanya nih, gimana perasaannya setelah curhat dengan kakak? Ya dari yang mempraktekkan apa yang kata mama saya bilang tadi, ya saya mulai berpikir ya memang benar siapa kata beliau, kalau memang tujuan beliau pun baik buat hidup saya ke depannya dan buat adik juga kan. Pokoknya itu kebahagiaan saya juga sebenarnya. Ya tadi mungkin saya terlalu memaksakan, saya terlalu egois tentang apa yang saya inginkan, padahal sebenarnya apapun itu yang saya inginkan saya juga bisa mendapatkan di lain sisi gitu kan. Ya, jadi Ika nih dapat menerima masalah dulunya yang sampai sekarang ini sudah belum terselesaikan, sudah dapat menerima kenyataan bahwa Ika sudah di jalan ini, sudah ditetapkan dan harus menikmati proses. Nih, udah lega. Adakah lagi yang mau ini disampaikan atau yang lainnya? Saya rasa sudah cukup sih Kak, itu masalah yang selalu mengganggu saya selama ini. Oke. Kakak ucapkan terima kasih kepada Ika sudah mau nih curhat kepada Kakak, sudah mau proses konseling jadi kedua dengan akses-akses yang sudah kita Kakak sebutkan, dan
dalam waktu yang sudah kita tentukan. Nah, sebelumnya aku ucapkan terima kasih pada Ika, dan semoga di lain waktu kita dapat berjumpa lagi secara muka, secara tatap langsung. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.